Yes, barengan lagi sama aku, ketemu lagi. Oracle Card Indonesia teman-teman ya, diri dengan kali ini buat kalian semua teman-teman Taurus, which is wala ya. Kalian di sebelah kanan ada tuh satu sign ya, ada Taurus di sana. Supaya kalian nggak lupa, jadi bacaan ini untuk teman-teman Taurus dan teman-teman lainnya dari Taurus, cross watchernya Taurus juga boleh ya. Silahkan, karena ini general reading, jadi ini umum buat siapa aja yang mau mendengarkan dengan baik, dengan bahagia, dengan vibes yang positif juga. Oke ya. Teman-teman yang masih belum pada subscribe di channel 123 Oracle Card Indonesia, yuk segera yuk. Yang sekarang ini adalah Oracle Card Indonesia, lalu ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga tiga-tiganya bermanfaat. Jangan cuma di subscribe aja, di like aja, tetapi juga disimak baik-baik ya. Oke? Dan buat kamu yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, ke email ya. Ataupun kalau misalkan mau cepat teman-temannya, tapi juga nggak cepet-cepet amat, tergantung dari antriannya seperti apa ya. Kalian boleh kontak ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya, di deskripsi masing-masing videonya Oracle Card Indonesia atau di bio ya, ada di sana. Oke, kita baca yuk buat kamu Taurus. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Dan kali ini temanya adalah tentang diamnya seseorang itu kenapa gitu loh. Gak enak kan? Kalau kita di silent treatment aja ya, itu gak enak. Apalagi kalau sampai kebablasan teman-teman, sampai silent treatmentnya tuh sampai setahun. Wah, itu benar-benar merusak mental. Nah, kita bakalan lihat ya. Kali ini buat kamu Taurus ya, kita lihat diamnya seseorang ini ya karena apa. Oke, kita lihat dulu hubungan kalian berdua itu hubungan yang seperti apa sih ya. Belum udah ini. Hubungan yang penuh dengan ilusi, hubungan yang penuh dengan kewas-wasan, hubungan yang penuh deg-degan. Dalam artian deg-degan itu kayak gini loh. Kamu mungkin sudah berbuat yang semaksimal kamu gitu. Ya, cerita ini bisa terbolak-balik ya teman-teman ya, bisa divorce juga. Tetapi dianya selalu membuat kamu itu jadi was-was gitu. Contoh, pergi tiba-tiba handphonenya mati. Ya, ditelepon juga nggak bisa, dicari juga nggak tahu di mana, mau dikontak teman-temannya juga nggak ngerti juga ya kumpulannya siapa gitu. Nah, hubungan yang penuh dengan ilusi, hubungan yang penuh dengan janji-janji manis, hubungan yang penuh dengan janji-janji palsu, dimana ya janji untuk berubah, janji untuk tidak mengulangi lagi, janji yang oke, aku pokoknya ini enggak deh gitu ya, ntar berapa bulan lagi kumat lagi kayak begitu gitu, aku nggak kayak begitu aku, dan bla 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 bla. Ibaratnya ini hubungan yang sulit ya. Bikin kesulitan, nyulitin kamu gitu. Hubungan yang seperti ini, tapi ya orang banyak melihat sosoknya yang benar-benar sempurna. Di mata orang dia adalah orang yang sangat sempurna sekali, gak pernah bikin kesalahan, gak pernah bikin salah. Orang-orang juga pengen banyak yang deket sama dia, kayaknya orang yang cukup apa ya, disegani, orang yang cukup dilihat banyak orang itu sebagai seorang yang wow dengan whole package yang menawan, menarik, rupawan dan lain-lain sebagainya ya. Seperti itu. Lalu sosok ini juga sangat menarik ya, walaupun kalau secara hubungan kalian berdua adalah hubungan yang bisa dibilang saling menyukai, iya saling menyukai, saling mencintai, ya saling mencintai, tetapi membuat secara emosional yang kalian itu fluktuatif teman-teman ya, fluktuatif. Nah seperti itu, apa yang terlihat tidak seperti pada kenyataannya. Demikian pula dengan hubungan kalian berdua yang seperti ini. Apa yang terlihat tidak sesuai dengan kenyataannya. Tetapi kalau dibilang saling suka. Tapi hubungan ini penuh dengan ilusi-ilusi yang gak nyata gitu loh tampaknya. Seperti itu ya. Kita akan lihat di sini. Sosok ini adalah sosok yang kalau dibilang punya sifat nggak mau ngalah ya. Dibilang pinter, nggak mau ngalah ya.
selalu ingin menang ya, gak mau kalah ya. Lalu kalau dibilang sebenarnya tanggungannya dia banyak ya, dalam artian kemungkinan besar tanggungan itu dalam hal-hal yang kaitannya dengan materi. Jadi duit lah, utang lah, atau apalah gitu ya. Dan karena ngebantu gitu, entah itu ngebantu keluarga, entah itu jadi tulang punggung keluarga, atau entah itu banyak orang yang bergantung sama dia ya teman-teman ya. Tapi end up-nya itu banyak hal-hal yang ditutupi juga tentang duit. Banyak bermasalah dengan duit juga. Tapi orang ini adalah orang pinter, dimana orang melihat dia adalah sebagai sosok yang luar biasa sempurna bahkan dalam materi ya teman-teman ya, dalam materi. Banyak orang yang datang sama dia, minta saran sama dia, kepingin deket sama dia gitu tuh banyak banget teman-teman. Cuman sayangnya ya mereka itu deket kamuflase gitu loh ya, entah karena apa ya, deket karena pekerjaan yang dimana kalau misalkan deket sama dia tuh bakal dapat kemudahan kayak gitu loh teman-teman. Jadi banyak yang suka, banyak yang merapat karena pekerjaan, karena dianggap sebagai sosok yang wow. Tetapi padahal sebenarnya kalaupun tidak dengan embel-embel kehidupannya saat ini ya, orang itu juga malas dekat teman-teman ya, malas dekat karena dia bisa setoksik itu gitu loh, bisa. Hanya ya memang kalau kita bilang orang pintar, orang bisa memahamin perasaannya orang lain, iya. Tapi sebatas itu gitu. Kalau udah ya udah. Bahkan bisa yang namanya pakai cara dimana misal kamu cerita nih sama dia gitu kan tentang kehidupannya kamu, tentang pekerjaan dan lain-lain sebagainya ya. In the middle of the time kalau misalkan dia butuh gitu ya untuk memakai kartu asnya kamu pada saat yang tepat, jadi bakalan keluarin tuh kartu asnya kamu ya. Seperti itu. Nih orang cukup tricky ya, cukup tricky karena nggak mau kalah ya teman-teman ya. Jadi bukan tricky yang pakai cara kotor gimana, tapi karena ada kesempatan dan ada cerita, jadi mau nggak mau ya itu bisa dipakai gitu buat kartu asnya dia. Aries, Virgo atau Cancer ya kurang lebih orangnya secara zodiaknya itu ya. Sionya bisa jadi sio kambing, sio naga ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah seperti itu ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Sebenarnya ya diamnya dia tuh karena apa sih? Yang pertama, kepingin bebas dalam arti merasa dikekang, merasa nggak punya kontrol diri, merasa tidak bisa melakukan apa-apa yang diinginkan ya. Bahkan ada potensi teman-teman ya, karena ini buat kalian yang LDR ada potensi perjalanan jauh ya, berarti potensinya LDR ada, atau menjaga jarak juga masuk akal ya, juga masih masuk di bacaan ini. Dan ada potensi-potensi pengkhianatan yang terjadi dalam artian merasa dikhianati bisa ya, ataupun dia yang mengkhianati juga bisa. Tapi yang jelas muncul perasaan-perasaan merasa dikhianati, entah itu dari kamu atau entah itu dari dia teman-teman ya. Jadi kenapa dia menjauh, kenapa dia diem, kenapa dia seperti itu? Yang pertama karena jarak atau mau menjaga jarak, lalu karena merasa sesak, gak bisa jadi diri sendiri, gak bisa yang namanya bebas ya seperti itu. Dan ada perasaan-perasaan merasa dikhianati, terlepas dari perasaan mengkhianati itu apakah dia yang berkhianat atau dia yang merasa dikhianati karena kamu yang berkhianat ya, seperti itu. Oke. Ini sih ya diamnya dia karena itu. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya sama kamu? Kita lihat di sini. Ada masa dimana sebaiknya kamu bertanya sih ya. Kalau untuk hal-hal seperti ini aja dia nggak bisa yang namanya bicara gitu kan.
dan nggak bisa komitmen dan cenderung lari gitu kan, ya ada masanya mungkin ada baiknya ya untuk punya waktu untuk diri sendiri, untuk sama-sama punya waktu untuk menyelesaikan hal-hal yang kaitannya dengan hati masing-masing, perasaan masing-masing teman-teman, karena udah kebawa di perasaan ya, udah kebawa di hati dan perasaannya kamu ataupun dia teman-teman, sehingga jadi rancu gitu, jadi abu-abu gitu. Karena capek gak sih kamu tuh menjalani sebuah hubungan yang kayak mikir terus gitu ya, was-was terus, deg-degan terus, kayak gak tahu apa yang akan terjadi next gitu loh teman-teman ya. Kebayang gak sih kamu di posisi yang seperti itu, atau kamu yang selalu harus gitu-gitu terus gitu. Capek loh, itu bener-bener sesuatu hal yang melelahkan hubungan yang kayak begini. Menunggu sesuatu hal yang tidak pasti, tapi kayak dipastiin gitu loh, padahal gak pasti gitu. Dan selalu momen-momen yang kesalahan-kesalahan yang terus berulang, kesalahan yang sama. Jadi kayak waktunya tuh habis untuk sesuatu hal yang sebenarnya gak penting gitu loh, ya kan, seperti itu. Jadi memang agak susah ya ketika kita berpasangan dengan seseorang atau berhubungan dengan seseorang. Itu kan urusannya bukan sama diri kita sendiri. Kalau sama diri kita sendiri gampang, ya kan? Karena apa? Karena kontrolnya ada di kita. Tapi kalau sama orang lain gak bisa kan, kita gak bisa, we cannot changing anyone teman-teman, yang gak bisa ya namanya kita merubah seseorang kalau orang tersebut tuh gak mau, yang ada malah berantem, ya kan. Jadi kalau misalkan di sini dilihat ya yang pasti-pasti aja deh gitu kan, hubungan-hubungan yang pasti-pasti aja, hubungan-hubungan yang nyata aja, kasih ketegasan teman-teman ya, dan coba deh fokus sama hal lain selain dari hubungan ini. Jadi melakukan sesuatu hal yang kayak bikin kamu tuh grow, bikin kamu tuh jauh lebih baik secara personality, secara personal ya, seperti itu. Dan atasi emosi-emosi dalam diri yang ada di diri kamu, ataupun ya kalau untuk pasangan dan sebagainya kan itu udah lain-lain ya, udah sendiri-sendiri gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan itu kamu sendiri, kamu kan bisa kontrol gitu kan ya emosi kamu gitu, nggak perlu lah yang namanya emosi-emosi untuk sesuatu hal, apalagi yang nggak jelas ya, seperti itu. Jadi buat kamu yang nyantol di hubungan-hubungan yang seperti ini, hubungan yang penuh dengan kewas-wasan ya, hubungan yang penuh dengan kedeg-deganan gitu kan, kita nggak tahu apa yang dia lakukan di luar atau apa yang dia lakukan kalau nggak bisa dikontak atau apa ya, nggak usah frustrated teman-teman. Karena apa? Itu buang-buang waktu, buang-buang energi. Kalau emang dia rezekinya kamu ya udah, dia akan kembali dan dia akan jadi seseorang yang pasti jauh lebih baik, yang memang setara dengan kamu gitu kan, yang baik pula gitu. Tapi kalau memang mungkin kita sedang mendapatkan hal seperti itu ya, mungkin kita masih belum pantas mendapat yang lebih baik gitu kan ya. Caranya gimana ya? Memantaskan diri ya supaya jauh lebih baik. Kita nggak bisa yang namanya minta orang buat sayang sama kita, karena rasa sayang, rasa cinta itu kan diberikan cuma-cuma ya kepada seseorang, dan itu tuh tidak ada yang namanya pamrihnya teman-teman. Dengan kayak aku ngasih kamu perasaan cintaku 100%, jadi kamu harus mengembalikan 100%, kan nggak seperti itu. Kita boleh mencintai, kita boleh menyayangi, dia pun juga sama, boleh menerima tapi juga boleh tidak menerima, sama seperti itu. Jadi nggak bisa maksa teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu was-was dengan hubungan dengan seseorang atau dengan seseorang itu sendiri, kita nggak bisa salahin orang lain teman-teman ya. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita untuk tetap stay in the line ya, stay on the line teman-teman ya, seperti itu. Nggak perlu marah-marah juga, nggak perlu yang namanya minta dia untuk berubah, bertanggung jawab dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena percuma. Karena apa ya, kayak kendalinya tuh nggak ada di tangan kita gitu loh ya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya buat kalian semua teman-teman Taurus ataupun zodiak-zodiak lainnya di readingannya Oracle Card Indonesia. Semoga bacaan kali ini bermanfaat buat kamu, dan ingat buat kamu yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya tadi, oraclecardindonesia@gmail.com, atau nomor WA sudah tersedia di deskripsi di masing-masing video ataupun di bio-nya Oracle Card Indonesia, right? Kita jumpa lagi next video. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.